Mungkinkah kita ngomong tuh memuji Allah sementara hidup kita tidak memuji Allah? Nggak mungkin diterima. Siapa yang berkata sedangkan dia ngomong tok tidak mempraktekannya, maka dia tuh kaburo maktan. Lima takuluna malah taf'alun. Islam itu kalau ada ngomong, hafal Quran, praktek enggak. Lima takuluna malah taf'alun. Itu akibatnya kaburo maktan indallah. Bukan akibatnya sekedar maksiat seperti orang judi, itu belum kaburo maktan itu, tapi ya dosa juga, masuk neraka juga kalau tidak tobat. Cuma tidak sebesar kaburo maktan lima takuluna malah taf'alun. Sebab itu ngeri. Maka orang beriman itu hatinya berikrar, lisannya menyatakan, kerjaannya sesuai. Itu syaratnya beriman. Kalau ngomongnya tok, hatinya enggak, atau hatinya tok tapi ternyata pekerjaannya enggak, itu semua serba bohong, enggak diterima. Itu syarat mutlak. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Judulnya seperti kita dengar tadi, khilafah dan problematikanya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang kita dapati, diantaranya apa yang sudah disebutkan tadi. Memang demikianlah seharusnya hamba Allah yang berakal tidak boleh menerima sesuatu tanpa pengolahan akal pikiran yang sehat. Karena menerima din pun kalau tidak dengan ilmu, itu dinnya tidak diterima ibadahnya. Taklid tidak laku di dalam Islam. Jadi pantaslah kalau banyak masalah. Jadi kita bergembira, berarti cerdas manusia. Bersyukur kita. Maka kita juga tentunya harus mampu memberi penjelasannya. So kalau pertanyaan tanpa jawaban, berarti 1-0. Dan itu merugikan misi. Kalau misinya tidak hak, bagus begitu, tidak bisa dijawab. Tapi kalau misi yang hak tidak bisa dijawab, wah rugi kita. Nah, Allah berfirman tadi sudah sempurna din. Dan hari ini sempurna, maksudnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Dan nikmatnya sudah tidak bisa dihitung. Nikmat Allah itu begitu banyak dan luasnya, dan benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang mampu kita nikmati untuk kita mensyukuri. Masih ada lagi di atasnya yang tidak mampu lagi kita menyebutkan untuk menyatakan syukur kita, saking hebatnya nikmatnya. Dan Allah bilang, raditu lakum, aku reda kalian itu Islam menjadi tuntunan hidup kalian. Jadi din, raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam itu aku ridai kalau kalian tuh dengan Islam menjadi pedoman hidupnya demi keselamatan dunia dan akhirat. Itu yang Allah ridhoi. Begitu sempurnanya Islam sehingga tidak ada kegiatan hidup kita ini yang keluar dari Islam. Itulah Islam menjadi din dalam kehidupan. Sehingga kesempurnaannya hidup ini untuk ibadah mempraktekkan ajaran din itu. Tidak ada disebut ibadah tanpa mempraktekkan niatnya mempraktekkan ajaran din. Tidak disebut ibadah kalau tidak mempraktekkan ajaran Islam itu, din itu. Maka hidup ini untuk ibadah, untuk mempraktekkan ajaran Islam. Kalau kita hidup ini seluruhnya adalah mempraktekkan ajaran Islam, berarti Islam itu sebagai pedoman hidup kita. Maka tertolak syahadaten itu, walaupun kita hebat sekaya apapun ilmu kita dalam Quran dan hadis, ahli hadis, ahli tafsir, ahli segala macam, ahli fikih, ahli segala macam itu. Kalau
tidak din ini menjadi sumber pandangan hidup kita di seluruh kegiatan, maka batal syahadatnya. Jadi tidak gampang. Karena berarti kita menuhankan manusia. Maka konsekuensinya syahadatnya batal. Sebab la ilaha illallah, tidak ada yang wajib yang harus ditaati, tidak ada yang harus ditundui kecuali Allah. Maka semua pandangan hidup kita kalau tidak sumbernya kepada Allah, syahadatnya batal. Berarti syirik. Nah, berarti semua amalnya tertolak. Ngeri juga itu. Masa ada Allah selain Allah? Masa ada ilah selain Allah? Ini ilah nggak ada. Tuhan, apa sih ilah itu? Sesuatu yang ditaati tidak sumbernya ajaran Allah Rasul. Itu menjadi ilah. Dalam hidup ini tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, jadi kalau ada ilah, ada ilah yang kita taati untuk kita hidup, walaupun tidak berpedomankan ajaran Allah, berarti kita menuhankan ilah itu. Apa manusia, apa pohon kayu, atau gondoruo, atau apa saja, apa manusia. Pokoknya tidak boleh jadi arbabam min dunillah, tidak boleh jadi rob-rob selain Allah. Maka yang batal pertama syahadatnya, maka semua tindakannya tidak diterima sebagai ibadah karena tidak pedomannya Al-Quran. Sumber kehidupan, sumber kegiatan kita itu pedomannya harus la ilaha kecuali hanya Allah, gitu. Ini berat, dan ini sekarang yang sudah ternodai oleh keahliannya para ulama umumnya di dunia, sehingga mereka setuju yang sistem demokrasi dan hak asasi. Sumbernya apa? Quran apa bukan? Enggak ada di sumber di Quran. Tapi sama enggak dengan Quran? Oh, tidak juga. Mungkin sama, mungkin tidak. Sebab akal sehat manusia bisa menjangkau hal-hal yang benar. Tapi belum tentu juga selamanya benar. Tapi mungkin benar, mungkin salah. Mungkin sama dengan tuntunan Allah, mungkin beda. Walau dia kafir, mungkin sesuai dengan ajaran Allah. Dia tidak boleh ngurangin timbangan kalau dia nimbang. Sesuai dengan, tapi sumbernya akal manusia. Akal manusia berarti Tuhan dia, nafsunya dia itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah Anda lihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Karena tidak pedomannya ajaran, pedomannya ya pikiran dia, keinginan dia. Maka sistem demokrasi dan hak asasi itu suatu bentuk awal dari kemusyrikan yang menyebabkan syahadat kita batal. Karena itu yang bukan sholatnya yang batal, syahadatnya yang batal. Maka sholatnya bohong. Allahu Akbar, konsekuensinya Assalamualaikum, Allah kecil lagi. Karena tidak sumbernya Al-Quran. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allah kecil lagi. Jadi 2 menit saja, 10 menit atau Allah besar. Bagaimana bisa diterima? Mungkinkah kita ngomong tuh memuji Allah sementara hidup kita tidak memuji Allah? Nggak mungkin diterima. Siapa yang berkata sedangkan dia ngomong tok tidak mempraktekannya, maka dia tuh kaburo maktan. Lima takuluna malah taf'alun. Islam itu kalau ada ngomong, hafal Quran, praktek enggak. Lima takuluna malah taf'alun. Itu akibatnya kaburo maktan indallah. Bukan akibatnya sekedar maksiat seperti orang judi, itu belum kaburo maktan itu, tapi ya dosa juga, masuk neraka juga kalau tidak tobat. Cuma tidak sebesar kaburo maktan lima takuluna malah taf'alun. Sebab itu ngeri. Maka orang beriman itu hatinya berikrar, lisannya menyatakan, kerjaannya sesuai. Itu syaratnya beriman. Kalau ngomongnya tok, hatinya enggak, atau hatinya tok, tapi ternyata pekerjaannya enggak, itu semua serba bohong, enggak diterima.
Itu syarat mutlak. Maka orang dahulu itu begitu Bilal umpamanya, dia seorang budak, tapi dengan ada hidup ini nanti akan mati, nanti akan masuk neraka, neraka itu begini, surga itu begini. Aku ini diutus, kata Muhammad SAW. Dia pikir, aduh, itu kan bahasa daerahnya orang Arab, bukan kayak kita orang Jawa bahasa Jawa, orang Indonesia bahasa Indonesia. Gitu. Itu bahasa daerahnya, Quran itu bahasa daerahnya orang sana. Nggak perlu diterjemahkan lagi, diomong itu langsung paham bahasa kampungnya dia. Jadi kalau orang kafir itu, orang Arab kafir itu ngerti betul Quran itu. Dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kurang ajar. Bahasa dia, orang kafir itu nggak paham. Belum dia ngomong begitu, belum, baru dia besok mau saya nyatakan syahadatin saya pada Muhammad itu. Saya mau beriman. Belum dia ngomong, dia sudah bertekad. Karena dia tahu artinya. Berarti saya akan hidup dengan ajaran yang saya syahadati itu sampai saya mati. Dan semua ajaran yang ada di muka bumi ini saya tidak mau tolak. Saya tidak mau terima. Saya tolak semua kecuali yang cocok dengan ajaran yang saya syahadati itu. Itu maksudnya. Kita 50 tahun bersyahadat belum ada maksud begitu. Bagaimana mau jadi? Orang dulu itu belum ngomong, disuruh tekad gitu. Belum ngomong, baru besok mau ngomong tuh. Besok mau saya temuin Muhammad itu. Dia itu utusan Allah. Berarti hidup saya ini akan taat sampai saya mati dengan ajaran yang saya syahadati itu. Ajaran Allah Rasulnya. Semua ajaran manusia saya tolak. Kecuali yang cocok dengan Allah Rasulnya yang saya syahadati. Maka, dia bersyahadat. Kurang ajar, mana dia? Cari, gebuk. Bukan karena sholatnya khusyuk, dahinya hitam digebuk, bukan. Maka begitu awalnya itu batal, habis sudah nilainya. Sholat, puasa, zakat, sedekah enggak diterima. Bukan gampang. Maka kata Allah sedikit yang masuk surga itu. Yang masuk neraka banyak enggak? Banyaknya kalimatnya ajmain. bukan mayoritas, bukan ajmain kalimat di Quran itu. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi semuanya. Jadi kalau ada sisanya sedikit sekali. Lah itu. Masa dunia ini kalau orang sana belum ngomong dia sudah bertekad. Kita ini sudah ngomong 40 tahun tekadnya benar. Saya kan masuk surga tok. Takkan tak jadi itu. Nah ini baru di situ saja. Terus kita ini mau apa terus? Memegang itu sendiri-sendiri. Mana masuk di akal? Maka Allah perintahkan orang beriman itu wajib bersatu. Untuk mempertahankan itu tadi. Kalau enggak digebuk terus. Maka wajib bersatu. Ya kalau enggak bersatu ya habis sudah. Enggak selesai digebuk terus tinggal nyerah aja. Mana kehormatan din ini? Nah, keberanian hilang. Akhirnya merembet. Itu masih belum apa sampai pada khilafah. Baru ngomong di situ saja. Waduh repot amat ya. Melihat kenyataan ini. Jauh amat dari apa yang kita katakan dari awalnya. Ini yang sangat menyedihkan. Lalu karena din ini dari awalnya dari Nabi Adam, la ilaha illallah Nabi Adam. La ilaha illallah Nabi Nuh, la ilaha illallah Nabi Musa, la ilaha illallah Nabi Isa alaihissalam, la ilaha illallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Islam, la ilaha illallah semua kan? Maka orang la ilaha illallah itu kepada Nabi suruh tunduk. Bersatu di bawah kepimpinan Nabi. Terus belum sempurna. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah maksudnya untuk mengurus kehidupan duniawiah ini dengan ajaran Allah itu. Maka khalifah itu yang pertama Nabi Adam itu sendiri ditunjuk sebagai nabi untuk menghadap kepada Allah untuk diberitahu ajarannya. Kebab kosong nol. Maka tunjuklah Nabi Adam. Nabi sebagai khalifah pertama sebagai nabi ya Adam itu langsung pertama. Maka menghadap kepada Allah dikasih tahu
Sampaikan kepada anak cucu khalifah ini. Ada yang taat, ada yang tidak taat, biasalah. Nanti ada lagi, kasih tahu lagi oleh Allah kepada nabinya, ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang taat itu harus tunjuk kepada nabi. Belum sempurna, matilah Nabi Adam tuh dengan segala persoalannya. Gantilah, kita singkatlah Nabi Nuh hampir 1000 tahun berdakwah, ngasih tahu yang mau taat namanya beriman, taat kepada Nabi, bersatu di bawah pemimpinnya Nabi. Sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, belum sempurna din itu. Tapi semua yang khalifah-khalifah yang banyak sudah lahir itu, anak cucu khalifah itu ditunjuk lagi menjadi nabi untuk berhadapan dengan Allah, diberitahu ajarannya, sehingga sempurnanya ajaran itu setelah Nabi Muhammad. Salah seorang di antara anak cucu khalifah itu Nabi Muhammad SAW terakhir, karena dengan beliau al-yauma akmaltu lakum. Kalau sudah sempurna, perlu ada nabi enggak? Masa perlu ada nabi lagi? Untuk apa lagi yang sudah sempurna? Lalu apa? Pertanyaannya bagaimana? Jadi sudah tidak ada nabi. Kalau gitu kita bubar aja lah. Kira-kira rasional enggak itu? Wah, kalau nabi tidak ada lagi, sudah kita bubar. Lah ini ajarannya sudah sempurna. Ya sudah dibuang aja ke parit. Ya tidak rasional. Jadi harus pertanyaan, kalau nabi sudah tidak ada, sempurna sudah ajaran, yang meneruskan kepemimpinan nabi siapa? Mestinya itu rasional. Artinya cerdas. Artinya bukan aneh itu pertanyaan itu kan? Nah, karena nabi masih hidup, ya langsung saja kepada nabi. Ya kalau engkau sudah wafat, terus siapa yang lanjutkan? Nabi bilang khalifah. Enggak pernah ngomong apa gitu, enggak pernah. Khalifah nabi yang ngomong itu. Tahu-tahu ditinggal. Setelah dipraktek oleh sahabat Ansar wal Muhajirin, ditinggal. Berapa dosanya orang itu ya? Ditinggal, akhirnya bubar kesatuan menjadi firqah-firqah, lalu diancam oleh Allah. Sebab kita, maka saya tulis di maklumat itu, ayat yang pertama ditulis itu, bukan wa'tasimu bihablil jami'an wa tafarraqu, tapi wasiat Allah kepada nabi-nabi bahwa harus an aqimuddin walan tafarraqu fi. Itu yang saya tulis. Kenapa saya tulis begitu ya? Wah, itu enggak usah ditanya kalau itu mah. Ya pokoknya itu yang ditulis kan. Wah, itu enggak usah ditanya, nanti kalian keheran-heran. Ya sudah, pokoknya itu yang ditulis ada di Quran. Kenapa saya tulis itu? Itu ada di Quran. Nah, itu jawabnya yang paling bagus ya. Itu ada di Quran. Ya, gimana ya? Ya situ sudah batasnya. Sudah saya tulis, saya tulis an aqimuddin. Jadi wasiat-wasiat tadi itu kita beriman harus memperjuangkan iman, menegakkan din itu, tapi syaratnya tidak boleh tafarruq. Jadi berjuang dengan tafarruq tidak bakal dirahmati Allah. Maka semua Imam Kartosyiri berjuang dengan sungguh-sungguh dengan NII hancur. Ikhwan Muslimin berjuang sungguh-sungguh, Hasan al-Banna itu, Sayyid Qutb itu bukan kalau bandingkan dengan kita, waduh enggak sekukunya. Kalau bandingin saya, enggak ada sekukunya mereka. Itu betul-betul mujahid tangguh, tidak berhasil. Karena tidak dengan wala tatafarraqu syaratnya. Iqamatuddin. Kalah. Datang ke Filipina, kalah. Datang ke bukan mana-mana, kalah, hancur saja. Karena iqamatuddin harus syaratnya wala tatafarraqu. Lah kita lawan itu, kapan mau Allah nolong? Oh kita nentang. An aqimuddin wala tatafarraqu, kita bilang intan surullah yang surkum. Kita belum kita mulai kita sudah menentang Allah. Mana yang surkumnya? Itu mah mustahil. Datanya jelas. Apa ada yang berjuang dari zaman dulu itu? Banyak yang lebih hebat dari kita, tapi gagal semua. Maka itu pertama maklumat itu. Jadi bukan sembarangan hasil menghayal. Kita orang beriman tidak mau anak imuddin ya. Terus orang kafir, tolong tegakkan hukum Allah. Kita bilang sama orang kafir gitu. Kenapa bilang kami ini kafir? Ya soalnya saudara saya beriman nggak mau itu. Kan itu malah ya, sama dengan itu kalimatnya.
Orang beriman nggak mau. Jadi kita mau bilang sama orang kafir, tolong orang kafir tegakkan hukum Allah, syariat. Kata Menak, awas ekstrim. Nah, kan repot tuh. Sekarang ini orang bukan takut dengan neraka, takut dengan penjara. Penjara takuti, bahkan lebih nihil lagi, bobroknya di bawah itu lagi. Bukan takut dengan penjara lagi, takut dengan awas, takut. Ditempeleng enggak dia pandang cuma awas, dia juga enggak lihat awasnya itu, cuma didengar aja. Awas dari mana itu awas? Takut. Ini kan mati sebelum mati. Ya itulah maut sebelum maut. Ini kenyataan. Nah, maka kita tulis itu paling depan. So itulah kewajiban awal. Sebagai konsekuensi orang bilang la ilaha illallah, itu konsekuensinya. Maka kalau menyimpang itu sudah di akhir tuh. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syada, seterusnya itu. Penutupnya itu. Nah, itu penutup. Ya begitulah hasil analisa lah ya. Tapi kalau saya pikir hasil analisa kalau seolah-olah saya ini orang pintar, enggak. Bukan dipikir-pikir oleh saya analisa gitu karena saya ini cerdas, bukan. Ya pokoknya itulah kehendak Allah lewat caranya Allah, sehingga itu saya tulis. Saya bukan tulis mengarang 1 bulan, nomor 1 apa, enggak, sebentar aja. Maka enggak ada nomor-nomornya, kasih bintang tulis selesai aja gitu. Enggak sampai 2 malam gitu, enggak, sebentar aja. Dan tidak ada satupun manusia yang menyuruh saya nulis itu. Tidak ada satupun makhluk manusia ini yang mencoba-coba ngajak berpikir bagaimana ya kalau kita tegakkan khilafah. Enggak ada, sedunia enggak ada satupun manusia yang bilang. Nah, cuma kalau ada kesimpulannya supaya kita, tapi tidak usah detail ya. Umpamanya datang malaikat membaca An-Nahl ayat 2. Coba baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa dia ada Rob selain aku, bahwa tidak ada Rob selain aku, maka hendaklah aku, tidak ada ilah selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Nah, ayat itu benar, berlaku enggak? Ya itu. Jadi bukan saya karang-karang. Saya juga nggak ngerti, cuman datang itu ayat itu diberlakukan. Jadi ya pokoknya cerita kesananya enggak penting. Yang penting itu ayat itu berlaku kan. Itu yang penting. Ceritanya nggak usah, nggak penting ceritanya. Nah jadi memang setelah kita pikir tidak ada jalan la ilaha illallah itu kalau tanpa itu. Kita tidak paham dari mana. Maka kata Abu Jahal itu Muhammad itu kan tingkat paman-pamannya Nabi Muhammad itu Abu Jahal, Abu Lahab itu. Katanya itu Muhammad itu dari lahirnya itu saya tahu. Orang tuh goblok buta huruf. Umi dia enggak ngerti apa-apa itu. Sudah bapaknya dia masih kecil sudah tidak punya bapak, ibu juga pokoknya hidupnya itu enggak ngerti apa-apa, enggak pernah sekolah, enggak pernah apa. Bodoh orang itu. Umi bahasa Arabnya. Ya. Tapi kalau dia ngomong, kita enggak bisa bantah. Coba orang bodoh gitu, asal dia ngomong kita enggak bisa. Coba-coba sajaknya saja ditiru. Sajaknya ditiru aja enggak bisa. Apalagi maknanya jauh sekali, enggak bisa dibantah. Itu betul-betul bukan dari dia, itu kalau dia itu goblok, itu betul-betul dari Tuhannya itu. Tapi terus temannya Abu Jahal bilang,
Kalau betul ente yakin bahwa itu dari Tuhannya, kok ente tidak ikut, wah itu lain lagi. Masalah lain lagi. Orang gede mau taat sama orang bodoh kata dia. Orang ponaan, anak kecil, nyepi-nyepi, nggak ngerti, tidak ada pengalaman, nggak keliling dunia, rahmatan lil alamin, dasar orang gila, kan gitu. Masa tidak pernah ke Mesir, tidak pernah ke, apalagi ke Indonesia, tahu aku diutus rahmatan lil alamin, goblok, nggak masuk di akal. Ke Mesir aja tidak pernah jalan kok, dari gua ke rumah istrinya, dah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sombongnya bukan main gitu. Bapak orang itu tidak tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Allah yang memenangkan, Allah yang menghancurkan, Allah yang mengalahkan, Allah yang pokoknya tidak bisa lain. Semuanya Allah yang menentukan, kita hanya benar jalan kita apa salah. Kalau kita menentukan jalan kita itu untuk tujuan menang, jahiliyah kita matinya enggak. Sebab itu urusan Allah. Jadi kalau kita punya niat untuk menang, jahiliyah kita. Sebab menang dan kalah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita itu praktek aja ajaran waraditu lakumul islama dina, itu kewajiban kita. Jadi kalau tujuannya menang tidak diterima oleh Allah, itu urusan kerjaan aku kata Allah, itu bukan kerjaan kamu. Kok kamu berbuat tujuannya itu. Tapi kalau doa, bebas. Allah punya semuanya dunia ini, punya Allah. Kalau doa, ya, kalau doa silakan saja berdoa sehebat-hebatnya. Kalau doa maksudnya untuk dunia, tapi bukan tujuan. Maka kalau ibadah tujuannya harus innamal amalu binniat, niatnya tujuan itu semata-mata cari ridho Allah saja. Dunianya bagaimana? Allah semua punya dunia. Kata Rasulullah, kalau seandainya Allah mengayakan semua makhluk yang di dunia ini, Allah tidak jadi miskin, tetap saja milik Allah ada. Minta dunia sebanyak-banyaknya, asal rasional, sesuai dengan akal. Minta aja, diterima kamu bersyukur, tidak diterima kamu bersabar, tapi senang. Keputusan Allah kamu harus senang, diterima kamu senang bersyukur, tidak diterima doa kamu, harapan kamu senang menerimanya, rela, senang dalam arti rela menerimanya, bersabar. Tapi tidak boleh kecewa. Waduh, doa saya tidak diterima, tidak boleh kecewa. Itu Allah kok yang menentukan, itu Allah. Maka kita ini mempraktekkan ajaran din itu karena raditu lakumul Islam Madinah, bukan untuk menang, untuk kalah juga bukan. Tentu saja untuk doa dunianya sekedar harapan, ajukan kepada Allah, yang penting rasional, itu pokok. Jadi kalau kamu dagang kamu nanam nanam jagung berapa banyak, ya kira-kira 1/4 hektar lah, adalah 1000. Tak sama orang tuamu enggak? Kan orang tua kamu kafir, kok kamu taat? Kalau dibilang iya orang tua saya berjasa, enggak ibadah. Tapi kalau dibilang ulama amri saya bilang setelah saya syahadat semalam, kamu tetap taat sama orang tua, kata ulama amri saya, jadi saya taati. Ibadah tuh harus masuk salah satu ini menurut ilmunya. Kalau nggak masuk ke sini nggak disebut ibadah. Apapun yang kita lakukan nggak bernilai ibadah. Mampu nggak kita memasukkan kerjaan kita itu kepada salah satu di antara pembuktian sami'na wa ta'na kepada salah satu ini. Itu baru namanya ibadah. Kalau nggak mampu ya hilang. Kenapa kamu itu rajin amat berdagang, mau bikin rumah? Oh, orang kafir juga bisa. Kalau orang kafir lebih lagi mau bikin rumah dan beli mobil mewah, kata dia. Kita cuma mau bikin rumah, kalah sudah kita. Jadi tujuan itu hanya ridho Allah saja. Ridho Allah itu praktek ajaran Islam dalam arti ibadah. Caranya pembuktian sam'an wa ta'atan pada Allah, Rasul, ulil amri. Siapa yang perintah kita taat sama ulil amri? Allah dan Roh. Ulil amri bukan. Ulil amri perintah kita taat sama dia enggak? Siapa yang perintah? Allah dan Rasul, bukan ulil amri. Siapa yang perintah kita sholat? Allah dan Rasul, bukan ulil amri. Siapa yang perintah kita saum? Allah dan Rasul, bukan ulil amri. Jadi kita taat sama ulil amri, perintah Allah dan Rasul sama juga. Begitu kita tidak taat sama ulil amri, kita diancam neraka. Ulil amri bilang,
Bapak geletak dulu di situ. Bertentangan dengan Allah Rasul enggak geletak di situ. Begitu enggak geletak diancam neraka Pak Pardinya. Karena enggak taat. Sedang Allah bilang taat sama amri. Geletak bukan maksiat, geletak suruh tidur situ geletak. Ya, tidur saja dapat pahala. Kan? Iya, taat sama amri kan. Begitu enggak tidur, ancaman neraka. Sekarang ini di Tuksa ngaji 2 kali sepekan. Enggak datang. Padahal ngaji. Sudah Allah perintah juga belajar tadi. Toto sudah ngasih tahu. Belajar itu wajib. Sudah jelas. Banyak juga yang enggak beres. Apalagi cuma disuruh geletak. Iya. Lah ini kan problematika namanya. Kenapa bisa jadi begitu? Karena beat itu tidak diterangkan. Beat itu harus diterangkan dulu. Beat ini diterangkan, maka saya perintahkan harus dibaca ayat 10. Faman nakasa fa innama yang kusu ala nafsi. Nakasa yang kusu bahasa Arab merusak. Jadi kalau terjemahannya itu kepanjangan. Siapa yang nakasa merusak, paman nakasa fa innama, maka dia sesungguhnya hanya, poin nama itu ada hanyanya, maka dia sesungguhnya hanya merusak yang kusu ala nafsi, merusak dirinya. Itu ini kalau dia ini berarti dia merusak janjinya sendiri. Ya memang begitu, tapi kan tidak kelihatan ngeri. Itu faman nakasa, siapa yang merusak janjinya, fa innama, dia berarti hanya merusak dirinya. Fa innama yang kusu ala nafsi. Itu ini harus diterangkan. Bagaimana ente siap mempertahankan beat nanti? Ini beatnya. Jangan terus ikut saya beat ya, beat sudah baca ayatnya, sudah. Nanti dulu diterangkan dulu biar paham. Siap enggak? Orang Arab dulu itu saya tadi belum berangkat dia sudah tekad. Kita ini kadang lagi di beat, tekad juga belum kita kasih tahu. Bagaimana mau jadi? Inilah problematikanya itu. Iya, harus kita terangkan dulu beat isinya gini-gini, karena ente sanggup nggak? Nanti dibaca, diterangkan. Lalu konsekuen, mati hidup kita di sini. Itu. Inilah kesatuan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka ada pengertian seperti itu. Wah, bisa dibatalkan itu satu saja caranya. Apa caranya? Izin. Semua sami'na wa ta'na itu hanya bisa dibatalkan dengan izin, bukan dengan sakit. Harus apalagi dengan Maisha. Apaan? Kenapa nggak hadir Maisha? Kok Maisha yang tidak hadir Pak? Ati Allah Rasulullah beriminkum. Maisha juga ibadah. Saya bilang ngising juga ibadah. Kok Maisha ibadah? Hidup ini seluruhnya ibadah. Iya, berak juga ibadah, tidur juga ibadah. Jangan asal ngomong ini kan juga ibadah juga. Iyalah, tapi kan tidak ada atiullah wa ngising, kan tidak begitu. Wa ulil amri, taat itu. Ini ngising juga ibadah. Apa? Maisha juga ibadah. Hina sudah Maisha 7 hari untuk diambil 4 jam aja nggak sanggup. Mana kesadaran? Padahal tadi nyawa juga saya sabung kalau untuk taat sama Allah Rasulnya. La ilaha illallah, karena paham. Ini bukan nyawa misalnya Maisha. Ngedengarnya untuk ndak jijik aja, cuman memalukan. Masa begitu? Nah, ya ini kenyataan begitu. Jadi kita nggak bisa, makanan ndak diterangkan, yang harus diterangkan. Terus syahadaten juga ndak diterangkan. Betul? Ya, bersyarat asyhadu alla ilaha illallah, itu sudah tidak diterangkan. Maka dulu sudah saya perintahkan dari awal dulu, kalau beat dinyatakan syahadat harus diterangkan, dia tidak bagian daripada beat. Diterangkan. Maka setelah membaca beat, dia harus
harus ada yang membacakan ancaman ayat itu Al-Fatah itu. Maksudnya jelas, jadi dari syahadatnya diterangkan. Maksudnya terusnya ke bawah. Ini enggak, saya sudah banyak lihat beat sama kadang-kadang datang ke saya minta beat orang itu. Saya bilang ada kemasulannya. Nanti kalau kemasulannya kebetulan bisa dipanggil, panggil. Datang ke kantor pusat. Ini termasuk anggota di kampung inti. Dia mau beat tuh. Sudah beat, ya bisa. Sudah. Dia kata Astagfirullah terus sudah selesai sudah. Jadi begitu, jadi nggak paham. Lah itu harus diterangkan. Ini caranya sehingga orang itu betul-betul paham dengan apa yang dimaksud tuh. Nah kalau dia menyimpang dia sendiri akan berpikir dia mau selamat enggak. Karena apa? Karena rahmat Allah turun dalam taat, tidak turun dalam maksiat. Kasih sayang Allah itu, apakah sayang Allah itu ya? Suatu keadaan yang mensejahterakan lahir batinnya hamba Allah. Itu rahmat kasih sayang Allah itu. Bukan mensejahterakan batinnya saja, enggak. Kenyataan yang dinikmati oleh hamba Allah yang mendapatkan rahmat itu sejahtera lahir batinnya. Sejahtera lahir batin, bukan kenyang, bukan. Rahmat Allah itu ya kenyang ya lapar tetap saja sejahtera lahir batinnya kalau turun rahmat Allah. Itu rahmat Allah itu turun dalam taat. Begitu tidak taat maksiat, disuruh jalan dia tidak jalan, itu ancaman neraka. Karena jalan itu tidak dilarang oleh Allah dan Rasul. Wajib taat sama amri. Maka begitu dia maksiat, tercabut rahmat Allah, tidak turun rahmat Allah. Maka banyak yang pusing kepalanya itu. Karena dalam hidupnya itu tidak penuh taat, maka pusing. Sedangkan kerbau tidak pernah penuh mengkerut keningnya. Iya, karena tidak mikirin. Kita mikirin dunia itu. Maka Nabi Adam dulu dunia yang dipikirnya. Begitu kata Allah, Adam, nikmati yang ada ini di surga, tapi bukan surga akhirat. Kalau surga akhirat itu tidak ada barang haram, halal semua. Khomer tuh kali-kali khomer tuh banyak. Jannah itu fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamrin ladzatil syaribin wa anharum min asalin musaffa wa sungai-sungai khobar banyak yang lezat bagi peminumnya dan seterusnya itu. Madu sungai, susu. Pokoknya tidak ada yang haram lagi. Tapi surga Nabi Adam ini masih ada yang haram karena bukan di surga yang dimaksudkan akhirat janji orang beriman itu bukan. Taman indah sebagai surga istilahnya jannah. Taman kehidupan nikmat di situ namanya surga nikmat. Satu aja larangan, jangan kamu makan itu. Kamu tidak haus, tidak lapar. Nikmati dengan istrimu di situ. Datang iblis. Kata iblis, kamu mau enak dan beken enggak? Dan kekal di sini enggak? Apa beken? Kekal. Ya. Keren. Kamu mau lebih hebat, lebih kekal di sini enggak ada? Nikmat gitu. Kamu menjadi orang yang hebat. Weh, mau juga. Justru makan buah itu, buah kekal itu. Nah, maka jadilah namanya buah kekal. Karena Nabi Adam pengen hidup kekal dengan kenikmatan dunia dia itu. Maka gen bapak kita pertama itu kita miliki semua termasuk saya. Semua manusia sampai yaumil kiamat mesti punya keinginan kepada dunia. Semuanya. Karena itu gen bapak kita. Iya kan Nabi Adam gitu. Kata iblis, mau nggak kamu beken di sini? Kekal di sini enak. Padahal sih kata Allah kamu sudah enak itu. Kamu nggak bakal lapar, nggak bakal ini. Udah enak. Tapi masih mau pengen enak lagi. Kalau pengen enak lagi, itu makan. Itu gen bapak kita itu model itu. Maka kita semuanya mencintai dunia. Semua kejar dunia. Terus akibatnya apa? Akibatnya hancur, bubar pakaian semua, wah, rumah tangga hancur, keluar dari kehidupan yang nikmat itu. Rahmat Allah hilang. Karena apa tadi? Masih rahmat Allah hilang. Rahmat Allah turun dalam taat.
hilang rahmat Allah. Menyesal. Berpuluh tahun dia menangis merintih. Allah contohkan Nabi Adam itu juga. Sebab Allah memang sengaja. Dicontohkan Nabi Adam bertobat. Oh, dia bilang setelah kita ini mendolimi diri, kita ngejar dunia, ya Allah saya enggak. Pokoknya menangis 20 tahun. Istrinya di mana enggak ngerti. Setelah diterima taubatnya, dia sudah nyesal, enggak lagi mentingkan dunia. Ditemukan sama istrinya dan seterusnya. Maka yang kedua itu ada juga. Mudah-mudahan kita, tapi sedikit kata Allah. Yang kedua itu sedikit. Yang banyak gen pertama tadi umum itu. Yang kedua ini pilih-pilih. Sedikit aja. Wa qalilum min ibadis syakur. Wa qalilum min dikit-dikit. Yang banyak itu lamla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in datang-tanggung. Ya gen pertamanya. Maka semua ibadat kalau lari ke dunia langsung tidak dapat pahala. Walaupun sah. Sholatnya ruku, sujudnya tumanina, bacaannya fasih, wah pokoknya hebat. Hebat betul tumanina sholatnya. Kenapa? Ada calon mertua di belakang. Fawailul lil musallin. Karena sudah arahnya dunia. Maka ibadat itu kalau tujuannya dunia habis. Pahalanya habis. Walaupun sholat, apalagi cuman mau berjuang. Tujuannya biar menang. Habis. Dunia nggak bisa jadi tujuan. Niat itu innamal amalu biniat. Niatnya harus semata-mata hanya berharap balasan Allah. Di dunia dan di akhirat terserah Allah. Tapi dunia boleh minta. Karena dikasih akal jangan berdagang. Mudah-mudahan saya bangkrut ya Allah. Ketawa malaikat. Ya mudah-mudahan berhasil dagang saya ini untuk saya lebih berjuang lagi. Lebih banyak lagi amal saya. Ya, boleh minta dunia asal rasional. Tapi kalau tujuan nggak bosa. Begitu ke dunia sedikit saja ke dunia, tujuan niat ke dunia, langsung. Walaupun sholat failul musallin, apalagi bukan sholat. Jadi tidak boleh ke dunia. Jihad untuk dunia neraka, mati jahiliyah. Maka dalam perang sahabat itu si Fulan syahid. Syahid si Fulan Rasulullah. Siapa? Fulan syahid Rasulullah. Oh benar. Kaget sahabat. Perang melawan orang kafir dibilang benar. Sedangkan ayatnya bilang syahid. Diselidiki sama kenapa ya diselidiki? Enggak tahu ada bajunya hak musuh diambil menurut baunya pribadi. Jadi mengambil harta musuh untuk kepentingan pribadi tidak disetorkan pada imam finnar, cuman baju. Banyak ini kadang-kadang kita ini punya musuh, listrik kita paling saja, los kita maling. Untuk siapa? Untuk pribadi dia. Wah, baju aja perang membela agama aja untuk pribadi hak musuh harus disetor kepada pimpinan untuk dibagi. Padahal mungkin untuk dia juga kebagian tidak apa-apa juga. Tapi karena dia menyimpang maka dimiliki sendiri menurut maunya dia. Nah, nafsu jalan. Kepentingan dunia bubar, syahid hilang. Banyak saya ingatkan misalkan tuh, jangan nyolong listrik. Wah tapi saya sudah dari dulu sudah memang jalan hitung, setor ke pusat, bayar listrik ke pusat. Tidak boleh untuk pribadi kamu, untuk perjuangan, untuk umat boleh. Nyawa juga kalau untuk umat diperintah boleh. Ini nggak maunya dia, kan repot itu. Itu banyak. Banyak yang maling-maling ini, apalagi orang ini dulu ya saya termasuk. Nyawanya juga halal, apalagi hartanya. Udah kerampok di mana-mana jadi. Iya kalau diperintah, perintah maulul amri baru jadi. Kafir pun begitu. Tentara polisi kalau udah diperintah sama pemimpinnya, nggak berani dia nembak kena sanksi. Tapi diperintah dia nembak sebanyak-banyaknya dapat puji. Jadi enggak bisa enggak. Ini waktu ya. Enggak apa-apa ya. Masih ada waktu kan? Ya. Ini belum banyak tadi soal belum sampai ke sana, ini baru depan-depan. Masih ada depan. Masih 15 menit kalau Pak. 15 menit. Iya. Ya nanti dengan pertanyaan lah ya. Ya memang ya panjang lah ini ya. Jadi begitu.
dari niat, dari tekad, dan segala macam tadi, cara beatnya gitu. Maka saya bilang semua yang berhak membeat wajib menghafal beat, tek beat. Jangan orang datangan dia cari-cari handphone, dibaca. Ya jadi dia serius membaca beat, dihafal dia di hati betul-betul dia omong sama orang itu, omong seperti bahasanya dia gitu maksudnya. Maka saya buat perintah supaya Mas'ul hafal. Kadang-kadang Umul Qura juga nggak hafal. Ada wilayah juga nggak ngapal. Ini bagaimana ini? Ini kan problematika. Akhirnya macam-macam lah kita ini. Saya kadang-kadang ya, tapi saya senang sebab saya tahu itu memang Allah. Kalau belum waktunya itu gitu keadaannya. Jadi saya tidak terus sedih, enggak. Cuma bagaimana saya supaya menambah nilai ibadah saya lagi dengan keadaan itu. Bukan sedih, enggak. Ngapain sedih? Cuman kita melihat itu segala kenyataan itu Allah yang bikin kok. Bukan kita. Allah bikin sukses, gagal, besar, kecil, tinggi, rendah, dunia akhirat, surga neraka, laki perempuan, mancung pesek, hitam putih, dua macam, semua itu ciptaan Allah. Bagi orang beriman, ciptaan Allah yang dua itu bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Datang ujian untuk ibadah. Karena orang beribadah itu orang beriman, maka disebut ujian iman orang. Bagaimana mempertahankannya? Mempertahankan untuk lewat ibadah. Bagaimana ibadah itu? Praktek mentaati ajaran melalui sam'an pada 3 unsur itu. Enggak masuk ke sini, enggak diterima. Itu anunya. Jadi bukan asal-asalan. Itu yang disebut. Jadi kita enggak ada urusan dengan kenyataan itu. Jadi kalau kita pusing dengan kenyataan itu, memarah kepada Allah sana. Allah yang bikin kok. Perempuan, laki, gitu. Langit, bumi, gitulah. Basah, kering. Dua itu aja. Senang, bersyukur. Tidak senang, menyusahkan, bersabar. Tapi harus rela, nerimanya semua rela. Jangan terus pening kepala, salah sendiri. Iya, stres kan akhirnya. Stres. Ada orang yang taat di satu kemas'ulan, namanya kemas'ulan di kampungnya Kampung Pancasila. Satu saat kira-kira setahun lebih ke sana. Khalifah, saya mau cerita aneh tapi lucu. Bagaimana sih? Ada orang merasa punya harga lah di kampung itu. Bencinya pada Khilafatul Muslimin itu bukan main. Terus dia datang ke setiap rumah itu. Itu bukan 1 tahun. Bertahun-tahun dia datang, diancam orang luar di kampung itu. Awas kalian ikut Islam baru itu, Islam modern baru dibikin-bikin. Kalian kena borgol nanti semuanya, gitu. Takut-takutin. Setiap rumah diparanin. Sekampung dari Mas'ul kita itu. Sudah. Tahu-tahu kira-kira 1,5 tahun yang lewat, dia cerita. Orang itu datang, Pak, tolong saya dibeat. Loh, nanti dulu, kan Bapak yang sudah masuk ke semua rumah di kampung ini, kan Bapak masukin, Bapak ancam. Awas ikut Islam hilafah itu baru nanti dibawa bergol. Kan takut orang kita garap ya. Kata mereka itu, nanti kita kena bergol, kata Pak Yan itu. Kan Bapak yang keliling bertahun-tahun, kan bukan 1 tahun. Terus, iya betul-betul. Tapi Yan katanya, ya saya minta lah jangan ditolak beat saya, nanti dulu cerita dulu kenapa gitu. Insya Allah bisa diterima, tapi cerita dulu kenapa. Bapak kok pengen mendesak-desak suruh beat itu. Saya juga enggak mengajak beat. Harus sekali cerita, iya harus katanya. Sebab kita lihat, kan Bapak benar kan kerjaan itu tadi. Aduh, apabila saya cerita lah malu sebenarnya, tapi baiklah kalau saya cerita. Coba Bapak cerita. Itu orang Khilafatul Muslimin itu saya selidiki selama itu katanya. Sebentar kerja bakti, sebentar gotong royong, sebentar pengajian, sebentar ini lebah putih, sebentar anu lagi. Iya, terus
Tapi saya tahu kan orang kampung ini itu enggak punya kerjaan. Enggak punya kerjaan, lontang-lantung. Terus yang sana itu kerjaannya ya semeraut. Tapi kok enggak ada yang mengkerut keningnya ya katanya. Saya seperti ini pusing mikirnya. Maka pening. Untuk apa kalau pening untuk itu? Nah untuk waraditul kumul Islam dina itu la ilaha illallah itu boleh pening. Nah, maka untuk selanjutnya itu belum terjawab belum ada ke situ. Tapi ini tidak apa-apa pembukaan saja dulu ini. Tapi yang penting kalau kita menghadapi kenyataan dunia itu yang kita hitung itu boleh pening tuh. Surga apa neraka ini? Kalau surga jangan ditunda. Sebab gadis yang harum kentutnya itu nunggu. Gadis yang bau kentutnya saja kalau sudah diterima ditunda-tunda. Wah, penasaran kita. Apalagi itu gadis yang kamsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Begitu dibuka, kelihatan sumsumnya menyala-nyala. Dan dapat peot sepanjang masa. Aduh, itu bagi orang yang la ilaha illallah, bersatu di bawah kepimpinan yang satu, bukan di bawah tujuan yang satu. Tujuan boleh berbeda-beda, tapi harus pemimpin satu, namanya bersatu. Orang kafir juga bersatu di bawah pemimpin yang satu. Rumah tangga bersatu di bawah pemimpin yang satu. Sekolah bersatu di bawah pemimpin yang satu. Perusahaan bersatu di bawah pemimpin yang satu. Kalau niatnya tinggal masing-masing mencari kelebihannya masing-masing. Tapi yang disebut bersatu bukan satu tujuan, tapi satu pemimpin. Itu prinsipnya. Nah, inilah yang harus dipikirkan. Jadi kalau kita menghadapi surga apa neraka ini? Surga jangan mati apa hidup ini. Kalau mati hidup pengecut. Tetap saja mati pada waktunya bodoh ya. Surga apa neraka ini? Surga jangan ditunda. Nunggu bidadari yang enggak peot-peot itu. Cantiknya bukan main. Bukan main tuh. Namanya Ainul Mardiah kata yang mimpi. Ada kan saya suka cerita di sahabat itu berapa banyak kali saya cerita itu. Ada yang dengar bakal di sini, ada yang tidak dengar. Diulang-ulang nggak apa-apa. Gadis cantik itu, sahabat perang ini. Karena dia bulan Ramadan, dia mau, nanti kalau saya mati syahid, saya batal puasanya. Biarlah dengan puasa saya perang. Karena lapar, begitu beberapa saat. Geletak dia di batu itu, kecapean karena dulu langsung main pedang sih, jadi temannya dia geletak di situ. Kalau ditinggal sebentar hilang nih lehernya, jadi terpaksa dia jaga saja. Begitu sebentar bangun kaget dia, kata si temannya, kok kamu nyenyak sekali saya lihat tadi, kok sebentar bangun kaget. Iya kan saya mimpi apa? Saya lihat gadis cantiknya bukan main. Saking cantiknya itu gadis, saya hilang malu saya katanya. Terus saya datang sama dia ngawarung katanya. Makan rumah makan, ngewarung, jual nasi, jual makanan. Saya bukannya itu yang saya tawarin dulu. Saking cantiknya enggak keturunan. Boleh enggak saya kenal dengan kamu? Itu yang saya tanya, bukan saya tanya harga makanan. Padahal saya lapar. Saking cantiknya. Langsung dia sambut keinginan saya itu, bisa, nama saya Ainul Mardiah. Tapi saya mau pergi, penasaran amat katanya. Saya bilang lagi sama dia, boleh nggak saya tinggal bersama kamu di sini ya? Boleh katanya. Kamu kan sahur, nanti berbuka bersama saya di sini ya. Maka saya kaget. Waduh, mimpi begitu. Lalu mati saya pas waktu maghrib. Pas maghrib mati. Kata yang jaga tadi dia cerita, pantas dia mimpi tadi itu ketemu Ainul Mardiah, ditunggu sama Ainul Mardiah itu. Maka setelah dia mimpi itu tadi dia sudah lemas. Ini lebih hebat dari sebelumnya tadi. Ngeganyang ke sana kemari itu. Sehingga di berapa orang dapat dibunuh, dia pas maghrib waktu buka dia syahid. Bukannya saya katanya juga. Maka kalau ada pikiran ini dapat nggak gadis cantik, dapat, jangan mundur, rugi kita. Maka sahabat itu bukan lari dari mati, ngejar mati kalau perang tuh. Kalau kita enggak lari, jangan sampai mati lah. Karena cinta sama gadis yang bau kentutnya. Kalau itu mah enggak. Inilah yang perlu
dipersiapkan mental kita itu. Dan selanjutnya bisa dengan pertanyaan.